Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap. Ente. Berjumpa lagi dengan kami berdua. Saya Reja dan Gunawan. udah lama tidak upload video ya karena kita sibuk masing-masing lah. Ente sibuk ngapain? Hah? Ente? Sibuk kerja, sibuk apalah, sibuk cari cewek. Februari nikah jauh. Amin. Terima kasih ya subscriber kita sekarang udah banyak. Udah banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya semoga bertambah lagi. Iya. Tapi kebanyakan subscribernya tuh emang dari teman-teman kita yang anxiety atau yang ya kayak gangguan kecemasan gitu. Soalnya ya, kalau konten tentang anxiety yang nonton ada, yang lain mas susah. Apalagi ya kalau konten yang baru-baru gitu, susah tuh. Kita mau ke Jogja. Bentar, kita mau ke Jogja. Kalau ada teman-teman di sini yang dari Jogja, Jom, bisalah kita ngobrol di sana gitu. Kita mau ke Jogja nanti di bulan Februari akhir. Kita mau ke Jogja. Aku, Reja, dan ada perempuan Reja juga mau ke Jogja insya Allah. Jadi kita bisa ngobrol langsung di sana. Kita mau ngomongin tentang baper. Anxiety dan salah baper. Ya, karena kebanyakan penderita anxiety itu baperan, Jom. Betul. Pada umumnya anxiety itu orangnya pada baper. Ya. Pada sensitif lah intinya. Iya. Kayak apa-apa gitu ya, tiba-tiba ngerasa gak enak hati. Gak enak hati, betul. Pundungan, tau pundungan gak sih? Kalau di bahasa Sunda tuh ada pundungan istilah. Pundungan, bebarian. Apa ya bahasa Indonesia-nya, Jom? Sensitif lah. Sensitif, gampangan gitu. Gampangan di sini dalam artian hati ya, bukan gampangan yang lain, bukan. Jadi mudah tersinggung intinya. Betul. Nah, Reja juga dulu mengalami hal yang sama. Ketersinggungan itu deket banget sama Reja, sehingga ngebuat kita gak bisa bercanda yang bebas gitu. Yang bebas, agak terbatas. Ya kayak kadang-kadang kalau lagi bercanda tuh ente ya diem gitu, kayak ente gak suka dengan bercandaannya. Padahal itu tuh adalah bercandaan sehari-hari yang kita lakukan dulu gitu. Dulu ya. Jadi raut muka beda kan. Dan kita akan ngomongin itu sekarang. Sambil kita masak, ada teman-teman yang masak, kita makan ikan, kita ngopi. Jadi pasti ada suara-suara penggorengan sebentar lagi. Suara-suara ikan digoreng. Gimana, Jom? Kita bercerita dulu. Apa yang nggak gini deh. Omongan apa yang bisa ngebuat ente baper dulu sebelum kita nanti ngomongin bagaimana cara mengatasinya. Karena penontonnya akan banyak nih. Mudah-mudahan, amin. Kalau kita tulis di thumbnailnya tuh cara mengatasi gitu. Cara mengatasi itu aja. Pasti banyak ya, bukan banyak kan, lumayan lah ya paling enggak gitu. Nah gimana? Sekarang apa yang bikin ente baper dulu gitu? Omongan-omongan apa contohnya? Omongan dari teman-teman, dari keluarga ente, dari teman-teman kerja ente atau apalah gitu? Sebenarnya sangat banyak. Bapak, ketika orang lain misalkan ngomong sesuatu yang istilahnya hal biasa, kita tersinggung gitu. Hal biasa buat mereka. Iya, hal biasa buat mereka, tapi kita tersinggung gitu. Jadi mau dibicarain juga kayak gimana ya? Kayak susah gitu. Karena bentar. Karena ente menganggap itu terlalu sensitif buat ente. Betul. Sehingga omongan-omongan orang lain tuh masukin ke hati. Sakit hati gitu. Sakit hati. Ingat gak ente? Kata-kata atau omongan orang lain yang bikin mental ente ngedown gitu.
banyak sekali sih. Contohnya kayak berobat mulu katanya. Ya istilahnya tentang saya lah yang mengalami. Saya curhat ke si A, ternyata karakter si A tuh bukan bersupport, jadi seolah kamu melebay, kamu mah gimana gitu kan. Ternyata ya emang gimana ya, mungkin menurut mereka ya saya itu sehat gitu kan. Ketika ente misal sama aku bilang lebay banget loh gitu doang gitu. Ente kan tujuan aku bilang lebay ke ente itu adalah ya bercanda aja gitu. Iya. Tapi ente menyikapinya dengan masuk ke hati gitu, dan itu nggak ganggu ente. nggak ganggu. Ya karena gini kan, saya yang ngerasain gitu kan, orang anxiety pasti sangat baper gitu kan, karena yang dibutuhkan itu support. Support entah dari keluarga, dari temen, pokoknya lingkungan dari sekitar gitu. Support itu adalah satu bentuk dukungan gitu ya. Kalau ada yang belum ngerti, kalau di sepak bola kan ada supporter, pendukung gitu. Kan belum tentu apa yang kita omongin dimengerti kan. Betul. Maksudnya kita harus menyampaikan gitu. Kata yang nonton nanti, anjing lu pikir gue bego gitu. Masih perjelas. Oke, support. Ente tersinggung nggak Jom ketika ada orang-orang gitu ya, yang bilang kalau padahal aku tuh mau motivasi nih, mau memotivasi ente, Jom, hidup mah jangan terlalu banyak dibatasi A I U E O lah, jangan terlalu banyak pantangan gitu, lepas aja atau ya bebas aja, mau makan apa jangan apa gitu, banyak pantangan gitu kan. Itu kan semacam kayak ngasih tahu nih. Tapi ente bisa menangkap itu untuk ketersinggungan gitu. Ya bisa aja. Sesensitif apa, Jom? Ente? Ya misalkan gini kan, kayak lo makan apa aja lah bebas kayak gitu, apain sih dipantang gitu kan. Ya lo nggak tahu kan, ngerasain gimana sensasinya ketika kumat gitu kan. Ngomong emang enak kayak gitu kan. Terus ya mungkin beda orang kan, beda apa yang dirasain ya. Betul. Tentang ketersinggungan, khususnya baper ya udah apa yang diomongin tuh masuk ke hati gitu. Beda orang pasti beda pengalamannya. Nah, ketika ente bercerita begini belum tentu yang orang rasain juga begitu kan. Betul. Nah, sekarang yang dibutuhkan sama mereka ini, teman-teman kita ini, cara mengatasi, Jom. Betul. Bukan sebenarnya yang cerita ente juga perlu ya, tapi lebih ke cara mengatasi yang lebih perlu. Betul. Dan itu menarik penonton aja gitu. Iya. Karena kita juga kan pengen ditonton ya. Dulu target kita cuman berapa? 200 orang. Dari penonton. Ya. Tapi alhamdulillah ya. Jom, kalau ada 200 yang nonton udah targetnya selesai gitu kan. Kita posting lagi. Nah, target kita tuh Jom lebih dari itu ternyata. Berarti saudara-saudara banyak yang lagi berjuang gitu. Nah, sekarang cara ente mengatasi, Jom. Nanti ditambahnya gitu, cara mengatasi baperan anxiety. Ya intinya kita harus cuek aja. Karena pada dasarnya gini ya, kita jangan mau mau dilihat orang lain itu lemah gitu. Jangan, kita itu harus, orang lain itu harus gimana ya, harus simpati ke saya gimana ya. Oh, jangan merasa ingin dikasihani orang lain. Iya, jadi kita harus jangan mengharapkan empati dari orang lain. Iya, jangan kayak gitu. Jadi kita harus yang mengikuti orang lain. Jadi intinya gini, jangan orang lain memahami kita. Iya. Tapi kita harus memahami orang lain. Betul. Ya karena pada dasarnya kita itu sehat gitu kan. Ya udah, mulai sekarang berhenti aja gitu kan, kita dipahami. Kayak misalkan kita udah jelas lah kita punya penyakit ini, kita ingin dipahami sama orang lain, ingin dimengerti, emang susah gitu kan. Iya. Mulai sekarang kita yang memahami orang lain gitu kan. Jadi dibalik situasinya. Iya.
Bagus, jawabannya bagus. Jadi gini, ketersinggungan itu kan bisa datang dalam segala bentuk, Jom. Betul. Reja dan teman-teman kalian nggak bisa nih ngatur apa yang akan orang lain katakan. Betul. Karena kamu nggak punya power untuk itu, nggak punya tenaganya lah. Yang bisa kamu lakukan adalah menyaring itu berarti kan. Betul. Mau dimasukin gak ke hati gitu. Kalau kata Coki pada dia mah gini, Jom. Kita nggak bisa mengendalikan ketersinggungan. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil ketersinggungan atau enggak. Kalau kita ngambil ketersinggungan, ya kita tersinggung. Tapi kalau kita mikir, udahlah bodo amat gitu. Nah, kita tuh bisa punya pilihan untuk memilih ketersinggungan itu gitu. Bisa jadi tersinggung atau enggak, ya tergantung kita mau menerimanya dari sudut pandang yang mana. Gitu mungkin. Yang harus dilakukan sama khususnya penderita. Ya intinya kita harus cuek aja dengan omongan orang lain. Anggaplah angin berlalu gitu kan. Kalau orang yang menjatuhkan kita dengan omongan, ya itu cuek aja. Jangan terlalu diambil hati gitu kan. Ya. Ketersinggungan bisa datang dari mana aja. Iya. Terutama apalagi dari keluarga juga bisa kadang-kadang ya. Dari keluarga, dari teman, ya banyak sekali lah. Tapi ente sadar nggak, Jo? Dari semua hal-hal yang udah kita bahas ya, poinnya itu adalah ya udah gitu. Ya udah. Iya nggak sih? Ya udahlah gitu. Ya udahlah, cuek aja. Itu loh poinnya tuh. Cuek. Maksudnya cara mengatasi misal takut kematian, Iya. takut sholat, takut apa, ya udahlah gitu doang padahal ya. Iya. Nah, aku bisa bilang gitu doang karena aku nggak ada di posisi Reja. Tapi kan beda lagi sama Reja ya mungkin. Tapi memang ya udahlah gitu. Kenapa harus mikirin orang gitu? Jelas-jelas orang juga nggak tahu kondisi kita kayak gimana gitu. Betul sekali. Dan yang penting mah ya kalau kata orang Sunda mah ente ceritana pilih-pilih gitu. Pilih-pilih, betul. Ceritanya. Ketika kita ingin sharing tentang ini ya kalau bisa dengan orang-orang tertentu lah. Pilih-pilih gitu orangnya. Jangan yang asal jeplak ngomong aja gitu. Karena itu akan menjatuhkan. Iya. Carilah orang yang bisa mensupport kita, membangun diri kita, ya intinya bisa membuat kita happy. Iya. Pilih-pilih orang lah ya. Iya, pilih-pilih orang. Ente Jom kalau cerita ke cewek nih, pernah nggak cerita ke cewek? Nah, sama penderita tapi jadi ya udah saling memahami. Tapi ente pernah nggak? Ente kan sekarang udah sembuh nih. Banyak dong yang nge-DM ente. Paling nggak yang kontekan dia sama ente lah ya. Ente spill modus. Ya modus kayak gimana? Kayak yang memanfaatkan situasi aja gitu. Enggak sih, kebanyakan membantu aja sebisa mungkin. Soalnya saya di sini juga masih belajar gitu kan. Masih belajar ya. Saya juga ingin membantu orang lain yang sedang kesusahan gitu kan. Dalam proses penyembuhan. Ya. Ada sih yang ngechat lewat WA, DM. Ada juga yang menik. Apa? Semalam mimpi nikah mulu, gimana? Itu kenapa? Gimana dia omongin dulu? Beda-beda ya cerita orang. Iya. Masalah mimpi aja digengin repot. Tapi memang ngeganggu kan, Jo? Iya, mengganggu. Masalah mimpi. Soalnya kan sensitif. Itu jadi ente itu yang bilang bapak tuh itu jadi sensitif. Jadi sensitif orangnya gitu kan. Yang ente inget, ente pernah mimpi apa aja, Job, yang ngeganggu? Ini kita udahlah ngobrol apa aja lah ya. Iya. Nggak usah ada topik baper atau apa gitu. Kalau mimpi buruk biasanya. Iya. Kalau mimpi buruk saya selalu di dalam hati saya, alam bawah sadar saya pasti bilangnya, wah pasti saya bakalan sial-sialnya. Oke. Scroll itu Google ya. Mimpi ini pertanda apa gitu? Enggak sih. Paling cuma gini doang. Kalau misalkan saya mimpi buruk pasti ada pertanda sial gitu aja. Nggak sampai nyari tahu ke Google. Enggak. Tapi sial nggak ente? Ya kadang sial, kadang enggak, ya itu hanya mitos sih. Nah, di kita ya, di lingkungan kita ada gini, Jo. Kalau ada kucing lewat ya,
terus kita lewat, ini kucing, ini jalan nih, jalan. Ini kucing lewat set ke jalan. Nah kalau kita lewat, sial. Sial katanya. Ente tahu nggak misalnya? Tahu ya. Ngaruh nggak sama penggunaan anxiety orang-orang yang anxiety? Ya nggak sangat ngaruh sekali. Takut gitu ya? Langsung takut. Wah. Ada apa? Jangan jangan kedepannya saya bakal kenapa-napa gitu kan. Perkara kucing tuh ya? Perkara kucing. Jadi hal-hal apapun bisa dimasukin ke hati. Iya. Udah lama nih, udah kali ya. Kesimpulannya adalah, Ya kesimpulannya kita harus cuek aja. ya cuek ya udah. Betul. Ya apalagi sih, memang bener. Nggak ada lagi. Jangan ambil hati, jangan baperan gitu kan. Dan ya udahlah, ketersinggungan itu bagian dari hidup ya. Jangankan yang emang lagi sakit gitu, yang sehat aja bisa aja tersinggung. Cuman ya cara mengatasinya adalah dengan cara ya udahlah gitu. Misal aku bisa bilang gini loh, Jom. Saya mau bebelian pisan. Ente jangan bebelian karena gak akan ngerti kan. Ente mah Jom rese banget gitu hidupnya. Banyak aturan banget. Nah, Reja tuh bisa ngambil gitu. Reja tuh mau tersinggung atau enggak gitu. Sebenarnya gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang aku pikir itu bercanda tapi diterima sama Rejanya bukan bercandaan, atau sebaliknya gitu. Yang harus dilakukan adalah kamu gak bisa ngatur aku nih untuk ngomong apapun. Yang harus kamu lakukan adalah mengerti aku bahwa aku tidak ada di posisi kamu gitu. Itu aja gitu. Jadi apapun yang paling penting gini, kamu gak selalu mungkin kamu akan ngerasa kamu benar, tapi kamu juga gak benar-benar banget gitu. Betul. Jadi jangan ngerasa benar sendirian, karena itu akan, ya ngerasa benar itu emang salah ya. Tapi mencoba untuk benar, nah itu baru benar gitu. Terima kasih semuanya. Reja Praramdhani, Gunawan, dan coba minta follow dong, subscribe dong gitu. Kita udah lama nih gak subscribe. Ayo Jo, biar itu cuan kita. Cuan. Biar bisa beli kamera. Ya buat kalian semua yang udah nonton, jangan lupa lah ya di subscribe, like, dan komen biar konten ini berkembang. Biar bisa terjangkau banyak orang. Iya betul. Dan kalau ada yang ngobrol lewat telepon juga, ya udah ngobrol aja gitu. Iya. Tinggal minta nomor handphonenya di DM atau di mana lah. Nanti di deskripsi ada IG. Ya kalau ada perlu ya silahkan aja. Tapi kalau misal kalau gak dibalas ya berarti lagi sibuk gitu kan. Soalnya kan saya kerja, bukan sombong. Ya saya ngapain? Aku juga punya konten ngobrol lewat telepon sama yang jauh-jauh. Nah jadi kita bisa ngobrol lewat telepon. Tapi kalau mau dijadiin video, dikontenin boleh gitu, nanti suaranya doang kayak audionya doang. Ayo nama sih. Geus ieu maksudnya kan rek dipastingkeun kan gitu. Nah, tapi jadi kalian boleh gitu cantumin nomor HP, nanti aku telepon gitu buat konten gitu kan. Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Sehat selalu dan salam sehat buat kita semua. Iya.